Bab 2 bergeser dari pikiran negatif. Happiness doesn't depend on how few negative thoughts you have, but on what you do with the ones you have. Lisa Isail. Karena cara berpikir terbentuk dari kebiasaan, Anda biasanya bahkan tidak mengenali sifat asli pikiran dan reaksi Anda terhadap berbagai peristiwa. Malah pikiran negatif Anda sangat berkuasa sebab Anda jarang memiliki kesadaran atau kendali atas pikiran-pikiran tersebut. Anda hanya sekedar menerima pikiran Anda dan merespon berdasarkan hal itu. Maka langkah pertama dalam menata pikiran-pikiran negatif adalah sekedar untuk menjadi lebih sadar tentang hal itu, untuk mengidentifikasi cara Anda berpikir dan mengenali gaya eksplanatori Anda. Sekali Anda menjadi lebih sadar dengan monolog negatif yang Anda lakukan, Anda dapat mulai melakukan sesuatu untuk hal itu. Bab 1 akan memberi Anda sebuah wawasan tentang cara-cara Anda berpikir. Anda dapat meningkatkan kesadaran Anda lebih jauh dengan menuliskan beberapa pemikiran Anda, pemikiran tentang kejadian di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kami memberikan sejumlah ide di bawah ini untuk membantu Anda melakukannya. Kejadian di masa lalu. 1. Ingat-ingat beberapa peristiwa yang relatif tidak penting yang menimbulkan kejengkelan kecil. Misalnya penundaan pesawat, acara yang dibatalkan, sesuatu yang hilang. Pikiran apa yang melintas dalam benak Anda atau bisa saja melintas dalam benak Anda? Contohnya, kalau Anda ketinggalan bus atau kereta, Anda mungkin berpikir, kenapa hal ini selalu terjadi padaku? Tuliskan apa saja pikiran dan perasaan Anda. 2. Kemudian pikirkan peristiwa-peristiwa lain yang lebih besar, suatu pekerjaan, proyek di tempat kerja, liburan, hubungan, atau pertemanan yang tidak berjalan baik. Pikiran macam apa yang melintas dalam benak Anda, atau mungkin melintas dalam benak Anda? Apa yang Anda rasakan? Tuliskan hal itu. Kejadian di masa depan. 1. Pikirkan tentang acara yang sebentar lagi tiba, yang membuat Anda bimbang, sesuatu yang harus Anda kerjakan, tempat yang harus Anda tuju, seseorang yang harus Anda ajak bicara, orang-orang yang harus Anda temui, apapun itu bagaimana pemikiran Anda soal itu. 2. Pikirkan tentang hal baik yang sebentar lagi terjadi, bertemu dengan teman, liburan, atau perayaan bersama keluarga misalnya. Pikiran dan perasaan seperti apa yang Anda miliki soal itu? Apakah sebagian besarnya positif atau negatif? Sekali lagi, tuliskan hal itu. Yang ketiga, pikirkan sesuatu hal yang ingin Anda kerjakan di masa depan. Misalnya bepergian ke suatu tempat, menekuni sebuah minat atau hobi, mengubah arah karir Anda, meninggalkan sebuah pekerjaan atau hubungan, tetapi yang belum Anda lakukan. Tuliskan pikiran dan perasaan Anda soal itu. Kejadian di masa kini. 1. Dalam beberapa hari ke depan, tuliskan pemikiran dan peristiwa Anda tentang berbagai situasi dan peristiwa. Anda bisa menuliskannya di atas kertas, bawa selalu pulpen dan kertas, mengirimkan pesan singkat atau surat elektronik kepada diri Anda sendiri, atau memanfaatkan aplikasi seperti Thought Diary Pro, aplikasi yang dirancang untuk membantu orang-orang mencatat berbagai pikiran dan keyakinan yang tidak membantu. Anda tidak akan menyadari setiap pikiran yang ada, tetapi ketika Anda memperhatikan sebuah pikiran negatif, tuliskan hal itu. Jangan menghakimi diri sendiri karena memiliki pemikiran semacam itu. Cukup dengan menyadarinya dan menuliskannya. Yang kedua, mintalah kepada seseorang yang Anda sukai dan percayai, misalnya teman, pasangan, anggota keluarga, untuk memberitahu kira-kira dalam beberapa minggu ke depan, ketika mereka berpikir bahwa Anda membuat komentar yang negatif, tuliskan setiap komentar tersebut. Yang ketiga, gunakan perasaan Anda untuk membuat Anda awas terhadap bagaimana Anda berpikir. Ketika Anda merasa cemas, stres, jengkel, atau kesal, berhentilah sejenak dan sadari pemikiran Anda. Tuliskan pikiran-pikiran tersebut. Selain menjadi lebih sadar dengan setiap pikiran negatif,
Anda mungkin memperhatikan sebuah pola atau tema yang timbul. Anda mungkin sadar bahwa Anda cenderung melompat pada kesimpulan, atau bahwa Anda menjadi terperangkap dalam pola pikir terowongan atau pemikiran yang terburuk. Anda mungkin juga akan memperhatikan jenis-jenis peristiwa dan pengalaman apa saja yang dapat memicu pemikiran negatif Anda. Sekali Anda menjadi lebih sadar dengan pikiran negatif Anda berada dalam posisi yang lebih baik untuk dapat melemahkan dan menggunakannya sebagai petunjuk terhadap tindakan yang positif. Ada dua pendekatan. Pendekatan pertama melibatkan upaya untuk menguji dan mengganti pikiran-pikiran negatif. Pendekatan kedua melibatkan upaya untuk menerima pemikiran negatif dan bergeser pada pikiran dan tindakan yang positif. Menantang dan mengganti pemikiran negatif. Menguji pikiran-pikiran negatif dapat membantu Anda untuk melihat apakah pandangan Anda masuk akal dan bermanfaat. Namun yang tidak perlu Anda lakukan ialah untuk mulai berdebat dengan diri sendiri. Katakan saja pada diri Anda bahwa Anda salah berpikir, bahwa cara yang Anda lakukan tidak akan berhasil. Anda tidak akan menang. Pikiran negatif Anda mungkin akan menang karena pikiran-pikiran tersebut sudah tertanam dalam-dalam. Sebagai gantinya, mulailah dengan bertanya kepada diri sendiri, apakah pikiran-pikiran ini membantuku? Renungkan bagaimana pemikiran Anda dapat membantu situasi Anda. Misalnya, jika beberapa minggu sebelum ujian SIM, Anda berpikir, aku bakal gagal dalam tes mengemudiku, tidak ada harapan untukku. Jawaban terhadap pertanyaan, apakah pikiran ini membantuku? Bisa saja, iya, benar. Hal ini membantuku menyadari bahwa aku perlu berlatih lebih keras lagi. Namun, jika 1 jam sebelum tes Anda berpikir, aku pasti gagal dalam tes mengemudi, tidak ada harapan buatku, maka pikiran tersebut mungkin tidak akan membantu Anda. Bahkan pikiran itu dapat menguasai Anda dan melemahkan kemampuan Anda untuk berpikir lurus. Akan lebih membantu untuk langsung mengganti pikiran negatif Anda dengan pikiran-pikiran yang positif, seperti aku sudah diajari menyetir dengan baik. Aku akan melakukannya sebaik mungkin. Contoh lainnya, bayangkan bahwa kemarin Anda bekerja lembur 1 jam di kantor guna menyelesaikan laporan untuk manajer Anda. Pagi ini, ia memberitahu Anda bahwa ia tidak memerlukannya lagi untuk rapat. Anda berpikir, ia pasti tahu sebanyak apa waktu yang kuhabiskan untuk menyiapkannya. Sia-sia saja aku mengerjakan semuanya itu. Lagi-lagi buang-buang waktu saja. Ia jelas-jelas sudah berniat untuk mengerjaiku. Tanyakan kepada diri Anda, dalam cara seperti apa pikiran-pikiran semacam ini membantuku? Ketika Anda bertanya pada diri sendiri, apakah pikiran ini membantu? Anda tidak mempermasalahkan akurasi pikiran Anda. Barangkali hal itu memang buang-buang waktu, barangkali ia memang mencoba mengerjai Anda. Tetapi sekarang, terlepas dari akurasi pikiran tersebut, pikiran itu mungkin tidak membantu Anda. Pikiran tersebut merintangi Anda untuk mendapatkan solusi. Apakah Anda yakin? Langkah selanjutnya adalah menghadapi kepastian ketika Anda merasa pikiran Anda sepenuhnya benar. Ingat, jika Anda memiliki kebiasaan berpikir negatif, hal itu akan menjadi posisi awal Anda. Pikiran Anda otomatis akan mengambil dan menerima perspektif yang negatif tanpa mempertimbangkan opsi-opsi lainnya. Jadi, sekarang Anda menguji perspektif negatif otomatis dalam pikiran Anda dan mengenali bahwa ada kemungkinan-kemungkinan lain. Berikut ini sejumlah pertanyaan yang dapat Anda ajukan kepada diri sendiri. Apakah aku yakin bahwa yang kufikirkan itu benar? Bukti apa yang kupunyai perihal caraku berpikir soal situasi ini? Apakah aku benar-benar tahu pasti soal itu? Apakah aku 100% yakin? Perspektif alternatif. Dengan menguji pikiran-pikiran negatif yang otomatis Anda miliki, dengan melonggarkan cengkraman Anda pada apa yang Anda yakini, Anda membebaskan diri untuk mulai berpikir dan merespon dalam cara-cara yang lebih positif. Pertanyaan yang dapat Anda ajukan selanjutnya kepada diri sendiri adalah, apa bukti dari caraku berpikir soal situasi atau peristiwa ini? Adakah penjelasan lain terhadap apa yang telah, sedang, atau mungkin akan terjadi?
adakah sesuatu yang positif dan baik dari situasi ini? Dalam contoh laporan yang tidak lagi diperlukan oleh manajer Anda, bisa saja aspek positif dari situasi itu adalah membuat Anda lebih banyak berlatih dalam menuliskan laporan semacam itu. Dan meskipun manajer Anda tidak membutuhkan informasi tersebut sekarang, informasi itu dapat berguna di kemudian hari. Mengenali bahwa cara Anda berpikir tidak membuat Anda merasa nyaman atau membantu Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, dapat mendorong Anda untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Jadi, jika misalnya Anda dipaksa untuk mengubah rencana liburan Anda dan berpikir, mengapa hal ini selalu terjadi padaku? Rencanaku semuanya berantakan. Tanyakan kepada diri sendiri, dalam cara apa pikiran ini membantuku? Hal ini tidak membantu, hal ini hanya membuatku kesal dan merasa iba pada diri sendiri. Apa aku yakin rencanaku benar-benar berantakan? Ya, tidak sih, tidak sepenuhnya berantakan. Aku akan memikirkan tempat alternatif yang bisa dituju. Adakah hal yang positif dari situasi ini? Ya, aku masih punya cuti kerja seminggu dan temanku masih bisa pergi bersamaku. Selain melonggarkan cengkeraman pada apa yang Anda pikir Anda yakini, menguji pikiran-pikiran negatif Anda bukan saja menginterupsi pikiran Anda, tetapi juga menghentikannya untuk bergulir semakin besar seperti bola salju. Menggantikan pikiran negatif dengan pikiran positif. Ketika Anda memiliki kebiasaan untuk berpikir dan menafsirkan berbagai kejadian secara negatif, tidaklah gampang untuk mengatakan hal-hal positif kepada diri Anda sendiri. Juga bukan hal yang mudah untuk mengatakan sesuatu yang positif kepada diri Anda ketika merasa khawatir, stres, atau kesal. Hal itu tidaklah mudah, tetapi tidak mustahil untuk dilakukan. Beberapa tahun lalu, tidak lama setelah meninggalkan universitas, Sam ditawari jabatan di bidang administrasi bisnis di sebuah perusahaan besar di Manchester. Aku biasanya gugup saat aku menghadiri rapat dalam pekerjaanku yang baru. Aku rasa semua orang lain lebih berilmu dan lebih fasih berbicara daripada aku. Aku ngeri membayangkan menjadi pusat perhatian dan ditanyai sebuah pertanyaan yang mungkin tidak ku ketahui jawabannya. Yang mengubahnya adalah sedikit nasihat dari seorang kolega yang ramah dan penuh pengertian, namanya Eric, yang sering menjadi tempatku mencurahkan perasaan. Dia bukanlah seorang konselor, tetapi aku kini menyadari bahwa pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan itu cenderung melatihku untuk merenungkan secara mendalam pola pikirku yang negatif dan membantuku untuk berpikir dalam cara yang berbeda. Dia menanyaiku sebelum rapat, apa persisnya pikiranku soal rapat tersebut. Kami berbicara tentang di mana aku sedang memikirkan yang terburuk atau membaca pikiran atau apakah membantu atau tidak bagiku untuk berpikir dengan cara-cara tersebut. Akhirnya, suasana menjadi cukup menghibur saat kami berupaya memikirkan bersama-sama berbagai alternatif, cara-cara berpikir yang lebih positif tentang rapat tersebut. Pada dasarnya, Eric membantuku untuk berfokus pada hal-hal positif, untuk mengenali bahwa aku lebih menyerupai seorang pendengar daripada pembicara, bahwa kekuatanku terletak pada kemampuanku untuk dengan mudah memahami apa yang menjadi perbincangan beberapa orang dan mengklarifikasi hal tersebut untuk diriku dan peserta rapat lainnya. Eric memberiku satu kiat yang bagus pula. Dia menyarankan bahwa jika dia tidak ada di situ, setiap kali pikiran negatifku kambuh, aku sebaiknya bangkit untuk mengganti lingkungan sekitar. Dia berkata, Sam, jalan saja keluar, meskipun hanya ke sisi ruang satunya. Biarkan perubahan lingkungan sekitarmu mendorongmu untuk mengubah cara berpikirmu. Hal itu 10 tahun lalu. Sekarang aku tidak bermasalah dengan rapat, tetapi aku masih menggunakan kiat Eric untuk berjalan keluar. Kiat itu masih ampuh. Kembali pada kuesioner di bab 1, cermati bagaimana setiap situasi yang memuat respon negatif dan alternatifnya, beri respon yang positif. Sekarang teliti kembali pikiran negatif apa saja yang telah Anda tuliskan dalam tanggapan Anda pada situasi-situasi di masa lalu, sekarang, dan masa depan yang tercantum di bagian awal bab ini. Apa pikiran-pikiran lain yang lebih positif yang mungkin bisa terwujud sebagai gantinya?
Cermati masing-masingnya dan sebutkan beberapa ide tentang pikiran-pikiran yang lebih positif untuk menggantikan pikiran-pikiran negatif tersebut. Jika Anda mendapati hal itu sulit, mungkin karena Anda tidak dapat membayangkan diri Anda berpikir dengan cara yang berbeda. Coba mundur selangkah dan menjauhkan diri dari prosesnya. Anggap diri Anda sebagai seorang penulis naskah. Bayangkan bahwa Anda sekedar menuliskan pikiran dan kalimat untuk sebuah karakter dalam suatu sandiwara. Ihwal pikiran-pikiran alternatif yang lebih positif, pastikan untuk membuatnya cukup masuk akal dan realistis untuk dapat Anda percayai. Misalnya, jika Anda berpikir, aku tidak berguna, aku sudah membuat kesalahan lagi, semua orang pasti berpikir aku bodoh, Anda tidak perlu mengubahnya menjadi aku brilian, aku melakukan segalanya dengan sangat baik, semua orang pasti berpikir aku ini luar biasa. Hal itu hanyalah satu lagi distorsi kognitif yang kelewat positif. Sebagai gantinya, ubah hal itu dengan kalimat seperti aku sudah berupaya sebaik mungkin. Terkadang aku membuat kesalahan, tetapi aku bisa belajar dari hal itu. Tidak ada seorang pun yang mengharapkanku untuk menjadi sempurna. Buatlah pikiran positif baru itu menjadi sesuatu yang rasanya bisa dipercaya untuk Anda. Jika tidak, pikiran Anda tidak akan menerimanya sebagai suatu kemungkinan yang real. Terapi perilaku kognitif. Cara untuk menguji pikiran negatif dan menggantikannya dengan pikiran positif ini didasarkan pada terapi perilaku kognitif atau Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, sebuah pendekatan yang dapat membantu mengubah cara berpikir Anda dan dengan demikian cara Anda bertindak. CBT menyarankan bahwa cara apapun yang Anda pakai untuk menafsirkan sebuah situasi akan menjadi dasar Anda menanggapinya. Jika Anda mengubah cara berpikir Anda akan menciptakan perubahan dalam cara Anda merasakan, cara bertindak, dan berperilaku. Jadi misalnya, ketimbang berpikir rencana liburanku berantakan, Anda dapat berpikir rencanaku tidak berantakan, aku bisa mengubah rencanaku. Berpikir dengan cara itu membuat Anda merasa lebih memiliki harapan dan lebih mampu untuk merespon dalam cara yang lebih positif dan bermanfaat. Dengan CBT, Anda mengidentifikasi, menguji, dan mengganti pikiran-pikiran negatif yang tidak membantu. Hal itu membuat Anda dapat mengubah perilaku di masa mendatang. Dengan demikian, segala hal dan segala sesuatu dapat dijelaskan dalam cara yang positif atau negatif. Triknya adalah untuk memilih interpretasi yang paling positif dan masuk akal, dan untuk memberitahu hal tersebut kepada diri Anda sendiri. Melakukan hal itu kemudian dapat secara positif mempengaruhi cara Anda merespon berbagai situasi. Menerima pikiran-pikiran negatif dan bergeser pada pikiran dan tindakan yang positif. Teknik-teknik CBT, yaitu menguji dan menggantikan pikiran-pikiran negatif, telah didapati sangat efektif dalam membantu banyak orang mengubah cara mereka dalam berpikir dan berperilaku. Baru-baru ini satu pendekatan lain muncul, yaitu pendekatan yang didasarkan pada kesadaran. Pendekatan ini dikenal sebagai terapi penerimaan dan komitmen atau Acceptance and Commitment Therapy atau ACT. Terapi penerimaan dan komitmen menyarankan bahwa Anda tidak memulai dengan menguji pemikiran negatif secara langsung. Anda masih perlu menyadari akan pemikiran negatif tersebut dan mengenalinya ketika pikiran tersebut tidak membantu, tetapi Anda tidak menghabiskan waktu dan upaya untuk mengujinya. Sebagai gantinya, pendekatan penerimaan dan komitmen mendorong Anda untuk mengakui dan menerima pikiran-pikiran negatif Anda dan melangkah mundur dari situ. Anda kemudian membuat komitmen untuk diri sendiri untuk berpikir, bertindak, dan berperilaku lebih positif sesuai dengan apa yang Anda inginkan atas sebuah situasi. Fokusnya terletak pada apa yang dapat Anda lakukan secara positif dalam situasi Anda, alih-alih berupaya untuk menguji, mempertanyakan, dan menganalisis pemikiran Anda. Ada 3 langkah, yaitu penerimaan, difusi, dan komitmen. 1. Penerimaan. Dengan pendekatan penerimaan dan komitmen, diakui
bahwa mencoba untuk menekan atau mengingkari pikiran-pikiran negatif dapat memakan banyak energi yang tidak diperlukan. Energi yang dapat digunakan dalam cara-cara yang lebih positif dan bermanfaat. Jadi, Anda mulai dengan mengakui dan menerima pikiran Anda tentang sebuah situasi dan menerima apa yang berada di luar kendali Anda. Contohnya, dengan berpikir, ia pasti tahu sebanyak apa waktu yang sudah aku habiskan untuk menulisnya. Sia-sia aku mengerjakan semua itu. Sekali lagi, buang-buang waktu saja. Ia jelas-jelas sudah berniat untuk mengerjaiku. Anda sekedar mengakui pemikiran itu dan menerimanya. Anda menerima bahwa pemikiran itu bersifat negatif dan tidak membantu Anda. 2. Difusi. Ketika terjebak dalam pemikiran yang negatif, Anda menjadi apa yang disebut ACT sebagai menyatu dengan pemikiran Anda, seolah-olah Anda dan pikiran Anda telah membaur menjadi satu. Misalnya, berpikirlah pada diri sendiri, aku ini jeruk. Ketika Anda melakukan hal itu, Anda mungkin kemudian berpikir, aku ini jeruk, oke, lalu itu pikiran Anda. Tetapi Anda tidak secara otomatis mempercayainya, betul bukan? Akan tetapi ketika Anda berpikir, aku ini tidak berguna, Anda berbaur dengan pemikiran tersebut. Anda membiarkan pikiran itu mendefinisikan siapa Anda dan diri Anda. Namun, Anda tidak harus membiarkan mereka mendefinisikan Anda atau realitas Anda. Terlebih karena pikiran itu tidak membantu. Difusi membutuhkan pemisahan diri dari pikiran yang negatif, ketimbang terjebak oleh, bergumul dengan, atau membaur dengan pikiran Anda menyadari pikiran itu dan melepaskannya. Bayangkan misalnya seorang syarif di sebuah kota kuno di zaman koboi yang memperhatikan seorang penjahat melenggang melintasi sebuah jalan utama. Syarif mengakui penjahat tersebut ada, lalu dengan tenang dan tegas mengimbaunya untuk terus berjalan ke luar kota. Itulah Anda yang mengakui pikiran-pikiran negatif Anda dan kemudian dengan tenang memberitahu mereka untuk terus berputar dan keluar dari benak Anda. Alih-alih menguji pikiran-pikiran negatif tersebut, Anda dapat langsung mengakui dan melepaskannya. Jika dan ketika pikiran-pikiran itu datang lagi, pandangi mereka lurus-lurus seperti syarif tadi dan katakan kepada mereka apa yang perlu mereka lakukan, yaitu agar terus berlalu. Dengan difusi, Anda merasakan pikiran Anda sebagai sesuatu yang tidak lebih dari sekedar arus kata-kata, suara, dan gambar tanpa henti. Anda tidak menganalisis atau merenungkannya dan tidak menguji mereka dengan menanyakan misalnya apakah aku yakin bahwa yang kufikirkan itu benar dan bukti apa yang kumiliki mengenai caraku berpikir tentang situasi ini. Sebagai gantinya, Anda memperhatikan pikiran-pikiran negatif tersebut dan melepaskannya agar Anda dapat berpindah pada cara-cara berpikir, merespons, dan berperilaku yang lebih bermanfaat. Dengan sekedar menyadari bahwa benak Anda sedang memikirkan pikiran-pikiran negatif, berarti Anda sudah mulai keluar dari pikiran-pikiran tersebut. Sedikit memisahkan diri dari mereka. Menuliskan pikiran-pikiran itu dapat membantu Anda untuk memisahkan diri dari mereka juga, daripada membiarkan pikiran-pikiran negatif berputar-putar dalam benak Anda bisa melihat pikiran Anda sebagai sesuatu yang tak lebih dari huruf dan kata-kata di atas kertas. 3. Komitmen. Ketika pikiran negatif menguasai Anda, bagian emosional dari otak Anda yaitu limbik mengambil alih dan bagian pemikir dari otak Anda yaitu neokorteks menjadi tidak aktif. Ketika Anda menerima dan melepaskan pikiran-pikiran dan perasaan yang negatif, Anda memberikan kesempatan kepada neokorteks, yaitu bagian rasional dan logis dari pikiran Anda, untuk mulai bekerja bagi Anda, untuk berpikir dengan cara-cara yang lebih positif dan bermanfaat. Anda dapat memikirkan apa yang penting bagi Anda dalam sebuah situasi, membuat rencana, dan mengambil tindakan yang sesuai. Contohnya, dengan berpikir, ia pasti tahu sebanyak apa waktu yang kuhabiskan untuk menulisnya. Sia-sia saja aku mengerjakan semua itu. Lagi-lagi buang-buang waktu saja. Ia jelas-jelas sudah berniat untuk mengerjaiku. Anda sekedar mengakui dan menerima bahwa tetap membiarkan diri Anda terbenam dalam pikiran tersebut tidaklah membantu. Dan Anda berpindah untuk merenungkan pikiran atau tindakan positif apa yang dapat Anda ambil. Dan jika misalnya Anda memiliki peluang
untuk mengubah karir daripada berpikir, aku harus berlatih kembali, uang yang dihasilkan tidak akan sebesar biasanya dalam beberapa tahun pertama, aku perlu mengatur lagi soal penitipan anak. Anda menerimanya, tetapi melepaskan pemikiran negatif dan ragu-ragu itu. Anda kemudian berkomitmen untuk memberikan diri, waktu, dan energi Anda guna menemukan solusi yang positif dalam pelatihan kembali, masalah keuangan, penitipan anak, dan sebagainya. Sebuah pendekatan berbasis penerimaan dan komitmen menekankan bahwa tidak peduli apapun yang Anda pikirkan sebelumnya, yang penting sekarang adalah cara Anda berpikir untuk seterusnya. Malah hanya memikirkan tentang apa yang harus Anda peroleh ketimbang apa yang akan hilang akan membantu Anda melepaskan semua kenegatifan itu. Turn your face to the sun and the shadows fall behind you. Pepatah Maori. Secara ringkas, 1. Sekali Anda menjadi lebih sadar akan pikiran-pikiran negatif, Anda berada dalam posisi yang lebih baik untuk melemahkannya dan menggunakannya sebagai petunjuk akan tindakan yang positif. 2. Menguji cara berpikir Anda dan mengenali bahwa hal itu tidak membuat Anda merasa nyaman atau membantu untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, dapat mendorong Anda untuk memandang berbagai hal dari perspektif yang berbeda. 3. Ketika Anda menggantikan pikiran-pikiran negatif, Anda berupaya mencari pikiran-pikiran positif yang mungkin sebagai gantinya. 4. Pastikan agar Anda mengutarakan pikiran-pikiran alternatif yang bersifat positif dalam istilah yang dapat diterima akal dan cukup realistis untuk dapat Anda percayai. 5. Segala hal dan segala sesuatu yang dapat dijelaskan dalam cara yang positif atau negatif. Pendekatan terapi perilaku kognitif atau Cognitive Behavioral Therapy atau CBT menyarankan agar Anda memilih penafsiran yang paling bermanfaat, positif, dan dapat diterima akal dan memberitahukannya pada diri sendiri. Melakukan hal itu dengan demikian dapat mempengaruhi secara positif cara Anda dalam merespons berbagai situasi. 6. Suatu pendekatan yang berbasis penerimaan dan komitmen mendorong Anda untuk sekedar menerima dan kemudian melepaskan pikiran-pikiran negatif dan sebagai gantinya berkomitmen untuk mengarahkan diri, waktu, dan energi Anda pada berbagai pemikiran dan solusi yang positif.